Betah as-sabr. Iya. Siapa sih? Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Mulai. Amal mani'u as-sabab, amma mani'u sababi wal illati fasayati fi mabhasil illat. Nah, ada jumlah di sini ada wala yuzkaru illa muqayyadan bi ahadihima. Nah, ini yang membedakan dengan mani itu ini nanti. Mani'u sabab dan illat itu tidak disebutkan kecuali ada qayyad di sana. Di sini digambarkan ya tadi itu dan itu saya itu nanti. Kenapa? Karena ini mukadimah sebagai jelek. Wasihatu utawi sihah sahih bener min haitsu hiya saking di nggon utawi sihah iku asamilatu kang mengko lisihatil ibadati Khabarat muwafaqatun. Oh, itu khabarnya bang yang wasihah. Iya. Saya khabarnya dia. Oh iya. Lisihatil ibadati maring sahih ibadah. Wasihatil akti dan sahnya akad. Iku muwafaqatul fi'li nyocoki penggawean lil wajhaini kang anduweni dua wajah, dua pandangan. Wuku'an saking arahe tumibane asal ing syariat. Al wajhani wal wajhani utawi wajah loro iku muwafaqatus syar'i oleh nyocoki syariat wa mukhalafatuhu lan oleh nulayani syar'i ail fi'li tegese penggawean Allah rupane al fi'li ya kok bukan punika apa Allah di tarotan sing kurang. napa kurang saya Pada sekurang tekan ini. Enggak apa-apa, hampir sama. mana yang kurang apa Betul lanjut kan? Ya lanjut baik. Kan bukan itu. Saya gini nyela kedik. nggih Nah niki kan beneran niki. Syafi'iyah mengatakan timbul kaidah yang niki al-ubuwah niku. Niku pemahaman karena memang ada hadis. Hadisnya niki ten kitab Bidayatul Muhtaj Badruddin Ibnu Qadi Syubhat Syafi'iyah walad biqatli waladin wa insafal li haditsin la yuqadul walid bil walad akhrajahu Tirmidzi wa qala ghairu isnaduhu sahih wa sahahahul Hakim. Nah sehingga saat ini pertanyaannya kan ke Jamaahirul Malikiyah. Kenapa beliau mengatakan karakter beliau ya kan iya. Padahal udah jelas ada hadis, ada ini lanjut nih kemauan Kayak beliau tidak sependapat dengan hadis itu di dalam pandangan Malikiyah. Karena beliau Malikiyah kan hadis yang banyak dikonsumsi di Madinah beliau. Enggak, pastinya kan itu juga berdasarkan hadis kan, Malikiyah. Malikiyah enggak ada min hadis dalil itu, dalil yang tadi itu mungkin ketika beliau mempertimbangkan atau meneraca antara hadis yang disampaikan pandangannya Syafi'i dengan hadisnya beliau sebab itu Maliki mungkin beliau berpendapat hadisnya beliau itu yang paling unggul gitu. Ya saya ke sana. lanjut Alladzi rupane al-fi'li ya kau kang punika apa alladzi tarotan ing dalem siji ambalan muwafiqon halekan nyocoki lisan imani syariat listijma'i hima krono dadi kumpule alladzi ma ing perkara yuk tabaru kang den wilang-wilang apa fi'lun fihi ing dalem sa'an ing dalem syariate wa tarotan Balik Oh, main dan gitu. apa ma fihi ing dalem fi'lun sa'an ing dalem syariate wa tarotan lan ing dalem sisi ambalan mukhalifan halekan melayani lahu maring syari lintifa idzalika krana dadi sepine mengkono-mengkono istijma'ihi ibadatan iku padha rupa ibadah kana ono apa filun kas sholati kaya salat au abdan utawa iku rupa akad kalbai koyok
Asihatu utawi sah iku muwafaqatuhu oleh nyocoki fi'lun asar'a ing syariat. Sahih. Lanjut ya. Bocokin dulu terus. Bifilafila bedani kelawan masalah atau perkara atau fi'lun la yaqau kang tumiba apa ma illa muwafiqon angin kang nyocoki lisar'i maring syariat kama rifatillahi koyo ngawuri Allah Ta'ala id lawaqa'at krana lamun tumiba apa ma'rifatillah mukhalifatan hale kang nulayani lahu maring syar'in aidon hale malik koyo muwafiqon kana mongko ana apa alwaqi'u kenyataane atau kang tumiba iku jahlan bodoh tidak tahu la makrifatan ora nawari fa inna muwafaqatuhu mongko sak temene olehi fa inna muwafaqatahu mongko sak temene oleh nyocoki fi'lun asar ing syariat laisat iku laisat ora ono apa muwafaqah min musammas sihhati. Oh enggak, laisat ora ono apa makrifat aja. Minggu muwafaqah. Muwafaqah ya muwafaqah. Min iku min musammas sihhati saking den arani sah sahih. Fala yusamma mongko ora den arani apa apa fi'lun Apa huwa minggu. apa huwa fi'lun ya. Iku sahihan sahih. Fasihatul ibadati mongko utawi sahih ibadah. Lisiha. Fasihatun ya. Ya lambat ya. Benepa. Lisihatin ibadati Oke. Yang lain dan Penggunaan maksudnya kan fasihatul ibadati mongko utawi sahih ibadah nih kan dan krono ngalap lima saking perkara dzikir kang ditutur apa mah iku muwafaqatul ibadati sini kan oleh kalau dia lam apa fa? Fa. Fa. Benar lam. Terus. nanti lam. iku muwafaqatul ibadati nyocoki oleh nyocoki pira-pira ibadah zatil wajhaini kang anduweni wajah bukuan saking arek tumibani asar ing syariat wa illam tus kok iya tus kok ada yasbut bahasanya wa illam tuskit nih Terus kau di depan. wa illam tuskot Minggu tuskit. tuskit ya wa illam tuskit dan lawan orang guguraken apa Minggu pada rujuk. oh senajan wa illam tuskit lan senajan orang guguraken apa usiha al qada ing hukum sih Jangan juga kenapa saya nyasar lagi kan. Apa? Rusak ini punya jualan dia. yang kok nah mata sebenarnya makna kok takok gengsi dia kan kalau kan nyat aja kan banyak Ribon lanjut wakilah nama penurut itu. Gila. balik dulu ya wasihatu sah min haitsu min wasiha Harusnya kamu sama anak sebenarnya sah. Gila pada sohe, pada semua, bersehat tadi udah bener. Kita. Semua loh. Jadi wasihatu lan bener nggak bingung boleh Minggu pada makna Kaitannya belum Utawi ibadah. hukum sah. itu sohe Hukum sah. Hukum sah. hukum sah Sering kaitannya belum ibadah. nah ini soalnya Minggu pada makna nih. kan jelas gila. Nyasa utawi hukum sah Mun terjemah waras. waras waras sama gua Oke. waras sama Kan kita lihat tapi bisa kamu aja. Di muncang saya cari kaitannya belum ibadah ya sah kan sah hukum ibadah sah sah. itu meliputi
sahnya ibadah dan sahnya akad itu mencocoki ya, kecocokannya pekerjaan yang mempunyai dua arah terhadap syariat. Saya ngomong ngono terjemahnya. Iya, lanjut. Semua repot. Wal wajhani, dua wajah itu apa? Satu, muwafiqatu syar'i wa mukhalifatuhu. Cocok dengan syariat dan berlainan dengan syariat, itu dua wajah ini. Artinya al-fi'lu, pekerjaan tadi itu satu sisi sesuai dengan syariat, listijma'ihima ma yutabaru fi syar'an, karena berkumpulnya sesuatu yang dianggap menurut syariat. Dan satu sisi itu berlainan dengan adanya syariat karena tidak adanya syarat di dalam ibadah atau akad. Contoh Kedidi orang itu contohnya. Sholat itu sah karena sholat itu sah jika apa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat. Syariat sesuai dengan syariat apa? Dalam sisi kebenaran sesuai, dan satu sisi yang tidak mensahkan. Contoh, sholat itu mulai dari Allahu Akbar sampai salam itu sesuai dengan tuntunan. Loh, kalau dia itu gak sesuai dengan tuntunan, seperti dia sholat tanpa punya wudhu, sah. Jangan itu loh. Ya seperti itu. Biasanya dul wajhain itu apa? Itu yang muwafiqatun lisar'i, berarti yang pada sholat. Wa mukhalafatuhu. Yang muwafaqat itu sholat mulai dari Allahu Akbar sampai salam, itu sesuai dengan tuntunan. Mukhalafatuhunya bagaimana? Mukhalafatuh tersebut saya memahami sesuatu yang memang dilarang atau yang tidak bisa menjadikan sah di dalam sholat. Kasarannya ya tidak sesuai Tidak syariat. bisa. Berarti sholat tanpa wudhu, apa yang ini gitu. Makanya dimaksud dengan dul wajhain itu. Akad nikah itu harus ada wali, harus ada ijab, harus ada qabul. Kok ada nikah tanpa wali? Lah ini kan yang jadi ngono lho. Gampang. Dan wasihatu min haitsu hiya asyamilatu li sihhatil ibadah wa sihhatil aqdi. Berarti kata sihah itu dari sisi itu bisa mencakup terhadap kesahan satu ibadah, bisa mencakup kesahan satu akad. Otomatis ini dua hal yang berbeda gitu ya. Iya. Ubudiyah dengan muamalah yang harus muwafaqatul fi'li bil wajhaini. Bil wajhaini isinya adalah Sesuai dengan syariat dan bukan sama-sama sesuai dengan syariat, hanya saja penyebab yang tidak sah loh. Mukhalif satunya. Mukhalif kayak saya itu Mukhalifu. jenenge akad itu harus ada wali, harus ada syahidaini, harus ada zauj, ada zaujah, ada sigot. Ada akad kok nggak ada walinya, nah ini. Berarti dia menjalankan akadnya tadi itu berarti kan mukhalafah namanya. Iya. di sini kan memang tadi Pak Nono itu waras itu Iya. Asyah itu. Makanya saya itu tadi bunyi macam-macam itu ya, karena maknanya memang macam-macam. Terus Mau diarahkan kemana jenengan gitu loh. Asyihatu lughatan dhahabul marad. Iya. Loh, kok gimana? Lah iya. Pasangan. Pasangan. Kebetulan sedikit. Pasangan. Ingin Nah, iya. memang. Ada kan ya memang ya. Ya. Itu lughatan. Iya. Istilahan bagaimana? Wa faqat asy-syar'a. Nah, Bistikmalil iya. arkan wa syurut wan idamil mani. Makanya Di Manono kan lah lu kota. Makanya yang aneh waras.
Betul. Pengertiannya beda ya, karena waras. Artinya orang yang normal, waras. Nah, itu pengertiannya gula TV nih kan. Makanya di sini contohnya tadi apa yang muwafaqatul syar'i kasolati al-mustawfiyati li arkaniha wa syurutiha. Wa idza kanat min al-muamalah ka'uqudil bai'i wal ijara wan nikah tarataba ala kulli adil al-akhari al-muqarrarati lahu syar'an. Menikah beda manten dua. Nggih, pas gitu. Nggih. Sehingga yang namanya Muamalah. yang justru yang nanti setelah itu. Jadi kalau itu udah jelas kan yang namanya syekh, yang namanya sihah, keabsahan sesuatu itu adalah muwafaqatul fi'li bil wajhaini asyar. Yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah bil wajhain. Sesuatu yang punya bil wajhain. Bil wajhain tadi isinya apa? Satunya muwafaqatus syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Dia arkannya terpenuhi, sebab syarat, rukun semuanya udah terpenuhi sehingga bisa dikatakan oh sholatnya orang ini sah. Habis itu ada contoh lain B. Oh B-nya jual belinya orang ini sah. Yang satunya karena tidak memenuhi salah satu syarat dan yang lain-lainnya sehingga dinamakan oh ini syarat apa sholatnya mukhalafah li syarat. Tidak sah. Ataupun jual belinya tidak sah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dil wajhain. Di situ sesuatu itu punya dua sisi. Satu muwafaqah syarak sehingga itu sah, satunya mukhalafah syarak sehingga tidak sah. Sekarang pertanyaannya ada nggak fi'il yang ternyata itu cuma satu wajhain sehingga nggak ada istilahnya sesuatu itu mukhalafah li syarak. Nah, yang menarik itu di situ. Contoh. Nah, makanya di sini sama Syekh Zakaria Ansari dijelaskan contohnya adalah permasalahan usuliyah yang mana di situ mujma' alaiha. Contohnya adalah kayak misalkan ma'rifatillah. Ma'rifatillah yang namanya Allah, zatnya Allah itu harus wajibul wujud. Orang Islam harus meyakini bahwasanya zatnya Allah itu wajibul wujud. Itu nggak bisa dilwajhain sehingga nggak ada istilahnya mukhalafah li syarak sehingga itu batal, nggak ada. Nah ini tuh, makanya yang menarik di situ sehingga ketika ada orang misalkan ada orang kafir, waliyadzubillah, ada orang kafir yang mana orang tersebut tidak mengimani bahwasanya Allah itu wajib wujud, itu tidak bisa dikatakan butlan ataupun ada musihan. Itu nggak bisa. Artinya tidak bisa makrifat, pengetahuan makrifat dan orang itu harus makrifat kepada Allah, tahu sifat wujudnya Allah, tidak bisa disebut orang itu sahih, sah. Tidak. Tidak dikatakan sah. Kan misalkan ada orang Islam mengimani Allah itu bahwasanya wajibul wujud. Apakah itu sah? Tidak bisa dibilang sah karena itu bukan bil wajhain. Begitu juga ada orang kafir, waliyadzubillah, tidak mengimani bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Sah itu. Nah itu tidak sah. Nah itu nggak bisa. Soalnya dalam permasalahan ini itu bukan bil wajhain yang punya sah dan butlan. Itu mau disebut dengan apa? Yang itu. Nah ini loh. Berarti bukan masalah sahih. Kalau al-ator di situ cuma berhenti sampai situ. Fala yusafu bil butlan, dalam permasalahan ini orang yang syirik itu tidak bisa dikatakan oh orang itu adalah batal. Karena apa? Laisa dawajah. Iya, enggak, kalau kata-kata batal itu kan asalnya ya ada ada sahnya. Karena situ memang sudah enggak batal. Ya dinamakan kufur gitu. Pilih antara Islam sama kafir menurut wae. Nah, baru nanti pembahasan selanjutnya ketika Terus ada ini perlu pencerahan masalah kata-kata kafir dengan non Islam. Non Islam ku ada Al-Qur'an yang Iya. pendapat. Ya karena di Indonesia itu kok sekarang itu yang digembar-gemborkan kan tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi banyak yang untuk mengatakan kafir itu non Islam. monggo. Nah, baik-baik. Kan tidak tegas itu. Berarti sampai naruh setegas. Dan enggak, kalau memang itu kafir ya kafir. Yang mencak non Islam itu NU ya.
Hah? NU. Nah, Iya. Menurut saya kan tidak tegas itu. Mencangkang pengetahuan. Tahu kan jaringan orang NU aja. Monggo monggo. Sudah dijelaskan yang bibilah Himalaya kau sudah. Ya, berarti gini ya. Kata dil wajhain sekalipun mukhalafatul syar'i itu dikatakan sihah berarti. Bukan ada Anu, biaya yang kalau wajah satu muhalafatul syar'i bukan butlan, tapi disebut jahlan. Bikhilafil lanjutannya. Enggak, Iya kan? ini Pak definisinya. bukan itu yang ini yang kan bukan dilwajain. ini kan definisi dari usuli ya. Yang muwafaqatul fi'li dil wajhaini wuqu'an asyar'a. Nggih. Berarti dil wajhaini itu harus ada kedua-duanya. Dilwajen Antara penafsiran muwafaqah dilwajen itu punya dua sisi. Boleh, Satu kok sama muwafaqah sama mukhalafah. mukhalafah. Iya. Berarti sekalipun mukhalafah itu dikatakan asyar'a. Enggak. Bukan. Soalnya yang namanya sihah Bukan gitu, muwafaqah. bukan gitu. Ini kan muwafaqah dilwajen. Lah ketika mukhalafah nanti bukan sihah, tapi fasad nanti setelah ini. Ya kan? Ini loh, Fasad. rumus sihah itu harus yang dilwajain. Harus Harusnya dilwajain. Sesuatu ada yang- positif, ada negatif. Harus ada ini. Ada zat ini Maka kan? disebut dengan sihah. Iya. Kalau muwafaqatul lisan'i, gitu loh. Maka Iya. disebut dengan sihah. kalau mukhalifah nanti Bukan fasad. berarti kalau mukhalafatul syar'i itu sihah, bukan. Loh, kan gini Pak ya. Iya. Kalau memunculkan kata dil wajhain itu seakan-akan itu mukhalafah pun itu kata sihah masuk. Iya. Kan kalau yang di secara istilah kan enak itu. Ma wafaqash syar'a bistikmalil arkan wa syurut. Iya. Kayaknya itu kan lebih Iya. pas gitu. Oh, berarti yang sesuai mengikuti syarat rukun. Ya kalau ini muwafaqatul fi'li dil wajhaini wuqu'an asyar'a itu berarti sekalipun nanti Mukhalafah? iya kayak gitu Bukan. pemahaman Bukan. jelas. Ya, kalau bahasa kami kan Justru lebih jamek maneh takrif yang niki. Dil wajhain. Soalnya kalau yang takrif yang kedua mawafaqah Mawafaqah asyar'a bistikmalil arkan wa syurut. di situ malah nggak maneh. Karena apa? Dalam takrif tersebut nggak manehnya karena memang di situ takrifnya jamek tapi nggak maneh. Bakal masuk apa? Manya di sini bakal masuk perkara yang punya dilwajen ataupun enggak. makrifat masuk berarti di situ gitu. Ma'rifatillah itu juga masuk. Napa betul gini nanti? Ketika mawafaqah gini definisi lengkapnya. Mawafaqash syar'a bistikmalil arkani wa syuruti wan idamil mani. Titik. Ya, itu ya. Berarti ketika mukhalafah tidak masuk. Nggih. Mungkin dari situnya jelas, tapi di situ nggak maneh. Karena apa? Masuk bahkan permasalahan yang cuma satu wajah. Tapi kalau dalam takrif yang ini, itu selain jamek juga maneh. Makanya di sini ngeten kan istilah jenengan ngeten kan. Kalau di luar jen otomatis yang mukhalafah juga harus dibilang sih. Iya, kayaknya di sekilas. Nah, Ya. soalnya di luar jen, nah makanya dari itu di sini dijelaskan yang namanya sihah itu bukan yang mukhalafahnya, tapi yang muwafaqahnya aja. Yang muwafaqahnya aja pada perkara yang apa? Pada perkara yang diwajen. Sesuatu ini punya dua kemungkinan. Punya kemungkinan yang pertama muwafaqah, punya kemungkinan yang kedua yaitu mukhalafah. Nah, yang disebut sihah adalah yang muwafaqah saja. Makanya takrifnya muwafaqatul dzil wajhain, bukan muwafaqah wa mukhalafah dzil wajhain. Enggak gini loh. Kalau seumpama dil wajhain ini kata dil wajhain dibuang, muwafaqatul fi'li wuqu'an asyar'a. Itu kan langsung sesuai, berarti mukhalafah tidak masuk sama sekali. Nggih, tapi ya itu Pak Anin, enggak maneh. Paham ben? Wajah enggak manehnya paham ben? Sisi enggak manehnya. Maneh dalam sisi Di- pekerjaan yang tidak ada dilwajain. Nah, itu bakal masuk juga. Masuk berarti nanti. Sehingga ketika seperti itu, orang yang kufur, orang yang syirik itu bisa dikatakan oh itu batil. Padahal tidak seperti itu. Makanya takrif yang kedua itu enggak manehnya dari sisi tidak menyebutkan dilwajen. Sehingga di situ membuka peluang ada yang permasalahan yang ma'rifatillah ini juga masuk.
Itu kemarin belum clear masalah jami' manik, Mas. Sekarang manik kan paham. Jami' itu apa? Definisi sekarang. Jami' niku kebalikannya manik. Kalau jami' itu mencampur dari semua. Nah, jami'ul afrod. Kalau manik itu mencegah yang bukan masuk dalam takrif itu. Gampangnya seperti ini. Memasukkan yang tidak masuk, mengeluarkan yang Nah, Contohnya Iya jami' kan apa? yang enggak. Saya ke definisi gimana? Contohnya jami' Gampangannya seperti ini. Contoh yang jami, al insanu takrifnya adalah hayawanun natikun. Nah, hayawan ini jami, masuk mau itu natik, mau itu gairu natik, sehingga ketika ada orang mengatakan al insan hayawan tok, nah di sini bakal masuk kambing, singa, semut dan yang lain sebagainya yang punya nyawa. Sehingga karena di situ udah mengumpulkan banyak afrod, makanya di manik mengeluarkan yang bukan dari afrod tersebut. Apa maneknya? Yaitu natikun. Sama kayak dalam permasalahan ini. Di sini jami'nya apa? Muwafaqah. Sehingga semua bentuk muwafaqah syara ini dinamakan sihah. Itu jami'nya. Maneknya apa? Khusus pada perkara-perkara yang dil wajhen. Yang enggak dil wajhen keluar. Gampangnya manik itu adalah sifat yang mengeluarkan terhadap afrodnya mausuf. Misalkan semua muslimat masuk masjid kecuali yang nggak pakai kerudung. Nah, Itu ya. itu istisna, menggunakan istisna. Ripon Pak Amin. Iya, kau tuh bindeng lah kali ya. Tenang guys. Saya ambil contoh satu ya, ambil contoh langsung masuk contoh. Nanti kita masukkan ke definisi. Jauh itu. Ini ada banyak. Ada paham betul. Sekarang gini, ada namanya to'at, ada namanya kurba, ada namanya ibadah. Itu kan berbeda semua. Berarti itu masuk lisi hati ibadah, gitu ya? Ya kan? Iya. Sedangkan ada yang namanya kurba itu tujadu biduni ibadah. Iya. Iya. Ada memang kurba tidak wujudnya ibadah. Iya. Ada memang. Lah iya berarti Kayak monggo minum. Sampai itu memberi contoh dari sisi takrif mana? iya, muwafaqah itu. Muwafaqatul syar'i. Berarti kan gini Pak, satu sisi dipandang dari sisi kurbannya dia masuk Pak. Tetapi dipandang dari sisi ibadahnya dia tidak masuk. Berarti itu sama-sama sihah gitu loh. Ya memang iya muwafaqatul syar'i benar. Berarti kan mukhalafah lil kurbi atau mukhalafah lil ibadah. Itu bukan mukhalafah namanya itu, bukan. Mukhalafah itu memang dilarang oleh syariat. Kalau kurba itu bukan dilarang. Oh, dilarang Ya, mukhalafah. dilarang ya, iya. Makanya dilarang. Dilarang. Saya lagi-lagi dilarang. Mendekatkan diri. Iya, hanya Pendekatan. Iya, dekat. Beda, kurban beda. Kan gini, kalau Ulangi kurban. al-qurbatu ma taqarraba bihi bi syarti ma'rifatil mutaqarrab ya ilaihi. Wal ibadah ma ta'abbada bihi bi syartin niyyah. Iya. Sholat wajib itu ibadah. Sunat bukan ibadah, kurban itu. Sunnah bukan Sunnah ibadah. itu kurban. Ini sunnah bukan ibadahnya. Sedekahnya ibadah sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya Ya, Seumpama di saya tadi ke dalam nih saya ini di ibadah ada 3 seumpama syaratnya. Di ibadah ada 3. Lalu di kurban ada 2. Lah, ketika seseorang melakukan yang kurban, berarti dia tidak dinamakan ibadah, kan gitu. Ya tetap ibadah itu. Tetap ibadah. Kurba itu ibadah. Loh, katanya tidak mukhalafah tadi, Pak. Ini kan caranya 3 yang ibadah, yang kurban 2. Dia melakukan kurban, berarti dia tidak dikatakan ibadah. Karena tidak 3 syaratnya. Oh, syaratnya ibadah. Katanya tidak mukhalafah tadi. Gimana? Itu mencontohkan yang mana? Sama Yang nih, apa? iya. Nah, ya tadi muwafaqah itu loh, Pak. Saya akan memahami kesamaan. Nah, ya coba, sip. Mulai. Dongongku dia. Pertanyaannya namanya kurba. You know? Kan gini, tadi
Kalau sihat ibadah dengan akad kan jelas jauh ya, jauh lah atau apa ya, berbeda lah. Berbeda itu dari sisi ya arkannya, syuhur dan seterusnya kan gitu ya. yang lebih dalam permasalahan ini yang lebih apa? Yang lebih penting itu bukan dari sisi itunya. Kalau itunya udah jelas berbeda. Ibadah saja macam-macam ya kan. Yang berbeda itu adalah tarotubnya. Dikatakan sihah itu seperti apa? Nah, nanti itu berbeda. Terus lanjut misalnya berarti langsung ketika lisihatil ibadah. Nah, sekarang gini, dalam ibadah itu katakanlah syaratnya ada 3. Lalu di kurba itu ada 2. Dan ketika seseorang memenuhi kurba yang 2 saja, bisa nggak dikatakan ibadah? Atau bisa disebut muafiqan li syar'i apa enggak kan begitu. Gitu. Berarti kan dengan mengatakan ada ibadah, ada yang namanya kurba. Nah, niku mustalahate maknane apa? Sehingga yang mungkin yang dimaksudkan jenengan ada beberapa ibadah itu yang enggak kurba. Iya. Ada kurba yujadu bidunil ibadah. Nggih. Terus Nah, itu niki kalau dari takbir itu dapat dipahami ibadah sama kurba di situ itu bukan mustalahat fikih sama usul. Karena yang dimaksud di sini Pak Amin, muqabil dari ibadah itu adalah ghairil ibadah. Yaitu namanya apa? Muamalah. Nah, makanya nanti di sini berarti ini bukan ibadah mahdhah. Makanya di sini dikatakan wasihah. Yang namanya sihah di sini asamilah li sihatil ibadah, wasihati ghairil ibadah. Muqabilnya ibadah itu apa? Dijelaskan sama beliau min aqdin wa ghairihi. Dari akad dan yang lainnya. Jadi muamalah yang dimaksud di sini bukan muqabil dari ibadah itu adalah kurba. iya, ini jelas di sini bukan muqabil ya. Tadi kita menjamikkan tadi loh. Menjamikkan ke definisi ini harusnya kalau kata ibadah itu mencakup semuanya gitu. Makanya di sini dikomentari harusnya definisi ini itu dibeda-bedakan. Nah, Antara taat, antara kurba, antara ibadah gitu loh. Di sini itu bukan definisi, ini adalah kaidah usul. Kaidah usulnya kalau yang namanya sihah pekerjaannya itu harus dilwajhain. Oh, ini bukan definisi. Bukan, ini kaidah usul. Definisinya siapa berarti? Definisinya adalah dia. Definisi ya urusannya fikih itu nanti. Seandainya nanti ya memang itu. Ini di sini anak ta'rifah, Pak. Ini anak ta'rifah di sini. Berarti kan definisi ini. Cuma definisi usuliyin. Kalau yang saya baca tadi itu definisi umum. Iya, lughatan, istilahan. Iya. Saya tidak definisi tadi itu ketika mendefinisikan sah di dalam ibadah. Sah di dalam ibadah. Kalau ini mendefinisikan sah Dalam mendefinisikan sah. sah dalam apa? Apa saja? Bisa Asyamilah ibadah, kedua. Lah iya, bisa sama ibadah, ya bisa ibadah, bisa terhadap selainnya, yaitu akad dan muamalah. Itu sah. Yang jenengan baca itu definisi sahnya ibadah. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa. Makanya ketika ada nun sewu sangat ulama mengatakan yang benar definisinya seperti ini, tidak bisa disamakan. Di sini itu menjelaskan, mendefinisikan sah. Sah asamilah li syahadil Asamilah li syihatil ibadah. syihatil abdi gitu loh. Artinya bisa mencakup ibadah, bisa Iya, mencakup bisa, muamalah. gitu. Muamalah kan? Bisa Iya. mencakup sampai muamalah. sing niku wau jenengan paham mboten? Sing masalah kurba. Lagi kan kata jenengan itu kan definisi sudah jami. Artinya Jamek dalam sisi sah ibadah. Memang itu jamek mana jenengan, tapi itu tidak bisa jamek mana di dalam definisi sah. Ya, paham ya. Ambari terus paham aja. Iya, padahal kok iya. Jangan perlu Kalau kan ini ya gua. artinya kan kalau ini udah pakai sampai.
Iya, kalau pakai definisi ini berarti seluruhnya itu bisa dimasukkan kan gitu kan gitu. Oh, gitu. Nah, gitu loh. Kan asyamil lah, Bang. Nah, Mencakup sahnya ibadah atau sahnya apa? Bapak, Nah, jadi nah. sekali kan tadi dengan kan tadi kan ini tarik udah jamik mani. Iya, ya. Ketika sudah jamik mani, Mhm. ya maka seharusnya udah masuk semua. Nah. Bahkan yang tadi iskal jenengan kurba Harus ini masuk semuanya. masuk. Ya. Makanya tadi ada itirat yang mengatakan seharusnya ketika kurba to'ah itu nanti tarifnya berbeda. Berbeda. Nah, ya. Sebenarnya jawabannya simpel Pak Amin. Jawabannya adalah yang namanya mustolahat kan kita tadi udah mengatakan ini itu mustolahat usuliyin. Yang iktirat itu to'ah kurba itu bukan mustolahat usuliyin. Kita tahu bahwasanya sya'nul mustolahat khossah, sya'nul mustolahat indal urfil khos itu lebih khusus daripada sya'nul mustolahat indal urfil am ataupun yang lainnya. Sehingga untuk menjawab i'tirad itu gampang. Menjawab i'tirad itu cuma gini doang. Ini takrif jami' mani indal usuliyin wal fuqaha. Sehingga tidak mencangkup itu nanti to'ah, kurba dan yang lainnya. Sehingga dari permasalahan ini muwafaqatu dzil wajhin asyar'a terus ditaksis yang dimaksud sihah itu cuma sihatul ibadah dan muqabilnya bimakna aqdin muamalah itu ya indal usuliyin, itu sudah ditaksis indal usuliyin. Takdire ten pundi niku ten Tuhfah Ibnu Hajar. Jenengan buka ini kula Ibnu Hajar Sambil jadi. Jadi karena ini takrif indal usulin itu sudah otomatis ke mustalahnya usulin sendiri, ke taksis permasalahan sihatil ibadah wa sihati ghairihi min aqdin. Jadi nggak masuk to'ah kurba itu udah otomatis. Kalau di sini kan dicontohkan yang kurba itu seperti kal-ikki. Seperti memerdekakan. Iya. Itu bukan ibadah itu. Itu namanya kurba. Nah, gitu loh. Berarti iku itu tidak masuk dalam kata sihah gitu loh maksud saya pertanyaannya itu. Kan gini, wal kurba. Pertanyaannya ternyata ini lah. Wal nah, itu contoh. Wal kurbatu tujadu bidunil ibadah fil kurbi. Allati la tahtaju ila niyatin kal itki wal waqfi. Nah, gitu loh maksudnya. Iya. Al-itki wal waqfi. Ya walaupun di Yang tidak butuh niat. Kayak itu ada ulama pendapat kalau sekarang itu bisa membebaskan hutang itu kan. Bro, Ini mau tak jenengan baca. Al-itku itu bukan termasuk nama Itu bukan termasuk ibadah, tapi kurba. kurba. Iya. Wal kurbatu tujadu bidunil ibadah Nggih. fil kurbi allati la tahtaju atau la tuhtaju ila niyatin kal ibki wal waqfi. Nah, gitu loh. makanya itu tidak disebut dengan Ibadah. tidak disebut dengan sohe. Lah, ya, itu. kenapa? Karena itu masuk di hilafi Niki, mana ya kok Niku gitu. tak diri situ nih. Lah tenan nih. Ator. Iya, nah, itu masuknya loh dimasuk di hilafi. Berarti mana ya itu- kok ilmu. Makanya Bu- saya tanyakan bukan tadi. tilwajahin berarti. Iya, bukan itu sudah yang bukan sudah jadi makanya Nggih, tidak disebut nggih, dengan nggih. Nah, sebenarnya takrif. Sebenarnya permasalahan ini itu nggak ngaruh ke takrif. Nah, Cuman itu permasalahan ke masalah ibadah ataupun kurban saja. Kalau misalkan secara fikih yang namanya wakaf itu ya tetap akad, ada sikutnya. Makanya ada kalau misalkan seperti ini layasihul wakaf, gitu kan? Kalau misalkan munqatil awal, munqatil akhir atau apa, itu layasihul wakaf. Sehingga masuknya ke permasalahan akad dan itu nggak ngaruh ke tarif niki. Nggak kan ngaruh tidak ke- butuh niat rasanya. makanya gini loh. Kenapa saya tadi ini hanya muwafaqah apa mukhalafah masuk kan gitu. Iya. Berarti kalau ibadah 3, kurban 2 sumpama tidak usah niat.
berarti ini bisa dikatakan sihah sekalipun mukhalafah terhadap ibadah gitu loh maksudnya tadi. Makanya dulu aja saya tanyakan, apakah ini harus muwafaqah? Mukhalafah pun masuk. Kurbah 2 syarat itu tetap dikatakan sihah karena tidak memenuhi syarat ibadah yaitu 3 gitu loh. Berarti kan ini mukhalafah pada ibadah yang 3. Ini hanya 2. Makanya tadi saya tanya Mukhalafatul lisan, apa mukhalafatul ibadah? Benih mukhalafatul lil hawadits. Ayo coba gini, ayo. Ini mukhalafatul syar'i apa mukhalafatul ibadah? ya mukhalafatul lisyar. Lah, mukhalafatul syar'i. Nah ini Berarti mukhalafatul ibadah. ibadah itu. Bukan lisyar'i. Ini bukan. Enggak, artinya di sini mukhalafatu lil ibadah. Nah, ya kan harus ibadah. Data bere pripun Bang jenengan? Atau Itu di tak aktor. kawan atau mana nih gua? Aktornya di qauluhu asyamilah li sihatil ibadah. Itu kan kalau di rentet itu Yang perlu dipertegas ini lagi Mas Had, bikhilafi ma. Artinya yang enggak diluajhain itu loh perlu dipertegas. harusnya definisi ini dibedakan gitu loh. Niki Pak Amin niki. Nah, Tarifan kok. itu kan harusnya dibedakan kan ya, antara ibadah, antara kurban, antara to'at gitu kan. Karena itu tidak sama semuanya itu. Nah gitu loh. Berangkat dari itu, berarti apakah bil wajhaini itu sekalipun mukhalafah kepada salah satunya seumpama contoh kurban tadi, apakah tetap dikatakan sihah? Yang pertama nih Pak Amin, perlu dipahami takbir yang jenengan baca. Yang permasalahan to'ah. Niki sepakat nih. Yang pertama muwafaqah bil wajhain yang namanya sihah itu ketika sudah masuk takrif usuliyin itu sudah nggak masuk lagi pembahasan yang lain. Sehingga dikhususkan di sini as-sihahnya cuman asyamilah li sihatil ibadah sama sihati ghairiha yaitu min akdin dan muamalah yang lain, gitu kan? Ya. Niku sepakat. Maka dari situ yang tadi kalau katakan ketika ini mustalah jami' dan manik ini juga dikhususkan masuk di mustalahatnya indal usuliyin dan fuqaha, nggak mencangkup mustalahat yang lain yang mana nanti di situ ada kurban dan yang lainnya. Mantoniku takbir yang diator dari awal aktor itu sudah mengatakan bahwasannya ada ulama yang mengiskali takrif ini dan itu pendapatnya dhaif. Beliau di situ menukil dengan sigot tamrid. Yang pertama beliau mengatakan qaulu asyamilah li sihatil ibadah ila akhirih wakila. Nah itu yang pertama. Beliau mengatakan itu udah kill sigot tamrid wakila. Lalu di akhir juga beliau mengatakan fatah amal. Sebelumnya juga wal haq anna niki. Niki sigotnya menunjuk niki beliau udah mengatakan bahwasanya takfriqah seperti itu. Ada to'ah, qurbah, ibadah, seharusnya sihah di 3 ini dipisah-pisah. Wal haq dan yang benar